sebelum belajar, mari kita membaca doa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Diana, pimpin ya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ana Diana. Hadir, Bu. Ardi Wiranata. Hadir, Bu. Ervan Ferdinand. Hadir. Heri Heriawan. Hadir, Bu. Sepertinya sudah ada semua ya. Baik, sudah siap untuk belajar? Nah, silakan siapkan alat tulis dan bukunya ya, silakan. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Suaranya yang keras ya. Indonesia Raya. Ini yang keras ya. Indonesia airku, tanahku darahku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menabung? Sudah ya, sudah menabung semua. Nah, ibu mau tanya, berapa uang saku kalian setiap harinya? 10.000. 10.000. Kalau begitu, kalau uang sakunya 10.000, yang ditabungkan berapa? 5.000. Berapa, Adik? 5.000. 5.000. Ini menabung itu apa sih? Nabung itu Menabung itu menyisihkan sebagian uang belanja kita. Nah, nanti hasil dari menabung itu bisa kita gunakan untuk keperluan sekolah kita sendiri. Contohnya apa? Apa, Ardi? buku, Beli buku. Ya, apa lagi? beli pensil. Beli pensil. Nah, anak-anak, kalian di rumah pernah nonton televisi? Pernah ya? Kalian pernah tidak menonton cerita tentang hewan? Nah, kemudian apakah kalian pernah memotong buah-buahan? Buah apa? Apa? Buah apel. Ada lagi buah apa lagi? Buah semangka. Apa lagi? Mangga. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah itu, ada berhubungan dengan cerita hewan dan pecahan ya. Kalian memotong-motong semangka, memotong-motong apel itu adalah pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 6 ya. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama, kita akan menuliskan kembali cerita fabel, dongeng fabel ya. Yang kedua, kita akan membagi pecahan menjadi setengah, sepertiga, dan seperempat. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal bunyi panjang dan bunyi pendek pada benda dan pada
ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD dan materinya terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bantu Ibu membagikan? Ya, Ardi boleh. Bagikan satu-satu temennya ya. Anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ada di depan kalian ya. Nah, silakan amati, itu ada ayah dan Ibu Siti ya. Kita baca bersama-sama. Berkumpul bersama keluarga pada minggu malam. Siti berkumpul bersama keluarga, ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Ya, ada yang tahu fabel itu apa sih? Apa? Ardi? Najwa? Binatang. Fabel itu adalah cerita tentang hewan dan binatang ya. Nah, fabel ini termasuk salah satu jenis dongeng ya. Dongeng adalah cerita zaman dahulu yang memiliki nilai moral yang baik dalam kehidupan ya. Jadi cerita fabel itu adalah cerita tentang hewan ya. Hewan, tumbuhan bisa berbicara seperti manusia, padahal itu adalah cerita imajinatif ya, cerita hayalan ya, berdasarkan dari hayalan dari penulisnya atau pengarangnya ya. Ini adalah cerita yang dibacakan oleh ayah dan ibu. Silakan kalian amati. Di situ ada siapa saja? Ardi, Kancil. Kancil, Najwa, Semut. Semut, Maha, Cicak. Cicak. Cerita yang diceritakan ayah dan ibu itu ada hubungannya dengan kancil, cicak, semut, dan hutan. Judulnya adalah Sang Kancil dan Cicak Badung. Ya, Sang Kancil dan Cicak Badung. Nah, anak-anak, ibu akan menayangkan videonya untuk kalian. Silakan kalian amati baik-baik ya. Kalian amati baik-baik dan cermati ceritanya seperti apa, karena nanti kalian akan menuliskannya kembali dengan bahasa kalian sendiri pada LKPD. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Ia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Begitu mendengar tawa itu dan jadi sulitnya. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Diam-diam kecil-kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina-hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Selesai ceritanya ya. Karena sudah mendengarkan tadi? Sudah ya. Silakan kalian buka LKPD yang tadi Ibu bagikan. Silakan di sini kalian tuliskan kembali dengan bahasa kalian. Ceritakan tentang tadi si kancil dan cicak badung ya. Membacakan hasil kerjanya di depan. Ada yang berani maju, silakan. Siapa? Maida, boleh. Maida maju ke depan. Yang keras suaranya ya, bacakan. Di tengah, di tengah. Di tengah sayang, di tengah. Ya. Bulan cicak badung, suatu hari serombongan semut melihat buah apel di pinggir sungai. Pada akhirnya menyesal atas tindakannya. Ya, tepuk tangan untuk Maida.
kancil dan cicak badung. Ibu mau bertanya, nilai-nilai baik apa saja yang terdapat dalam cerita sang kancil dan cicak badung? Ada yang tahu? Silahkan kalau yang tahu. Diana. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada yang lain? Ardi apa? Harus tulus. Tulus. Ada lagi Meda? Bekerja sama, Bu. Bekerja sama. Kemudian? Harus hidup rukun. Harus hidup rukun. Nah, yang pertama bekerja sama ya. Bekerja sama itu terlihat ketika sang kancil dan semut bekerja sama untuk mendapatkan apel. Kemudian yang kedua tulus. Kata kancil, semut harus tulus, tidak boleh mengerjai dengan kejahatan ya terhadap si cicak. Yang ketiga itu apa tadi? Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tidak boleh kita kalau misalkan ada yang jahat kita tidak boleh membalas lagi dengan kejahatan. Kemudian yang terakhir adalah hidup rukun. Dengan hidup rukun kita bisa damai ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Oh, Heri apa? Mengapa kita harus bekerja sama? Mengapa kita harus bekerja sama? Ada yang tahu kenapa kita harus bekerja sama? Kancil dan cicak bekerja sama. Kenapa harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama semua pekerjaan akan cepat selesai. Itu diantaranya seperti itu ya Heri ya. Nah, anak-anak silahkan buka LKPD selanjutnya itu. Ya. Nah, kalian silakan diskusikan tentang bagaimana perilaku kalian terhadap teman ya. Dipotong menjadi kecil-kecil. Nah, potongan-potongan yang dipotong oleh semut itu, ya, potongan-potongan apel itu merupakan suatu pecahan. Nah, kalian sudah belajar tentang pecahan kemarin ya. Pecahan itu dinyatakan dengan A per B. Apa A-nya? Pembilang, dan B-nya adalah penyebut. Tadi pagi ibu beli ini. Apa ini? Yakult. Yakult ya, minuman. Ini adalah satu apa ini? Satu pak ya. Ada yang berani maju ke depan tidak mempraktekkan membagi pecahan? Siapa yang berani maju ke depan? Yuk. Nanti ibu kasih Yakult satu. Ada yang mau maju nggak? Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Ardi. Ardi yuk, pakai maskernya Ardi. Maju ke depan. Nah, sekarang lu pakai 4 Yakult ya. Ardi, ini ada berapa Yakultnya? 4. Nah, kalau dibagi 2 jadi bagaimana? Dibagi 2 berarti, nah, dibagi 2 ada 2 bagian. Satu bagiannya isinya berapa? 2. Satu bagian laginya? Berarti disebut pecahan 1/2. 1/2. Betul ya. Tepuk tangan untuk Ardi. Nah, siapa lagi yang mau mencoba? Silakan Ardi duduk. Siapa lagi mau mencoba? Diana, maju Diana. Ayo pakai maskernya. Diana, sekarang coba lihat ada berapa buah Yakult? Ada 6. Sekarang Yakult ini mau dibagi menjadi 3. Berapa jadinya? Silakan, coba dipisah.
dibagi menjadi 3. Nah, jadi 3 bagi Ya. 3 bagian. Ya, betul tidak 3 bagian? Betul. Betul, berarti satu bagiannya itu isinya berapa buah? 2. 2 buah ya. Jadi 3 bagian dari Yakult ini berisi 2 buah ya. 2 buah Yakult. Nah, kalau kita membaginya seperti ini disebut pecahan berapa? 1/3. 1/3. Betul ya, 1/3 ya. Tepuk tangan untuk Diana. Nah, satu orang lagi ada yang mau maju ke depan. Nanti Diana, hadiahnya nanti diambil setelah ini ya. Yuk, ada lagi yang maju, satu orang lagi mempraktekkan 1/4 nanti. Yuk, Heri mau maju? Maju, pakai maskernya. Satu paknya itu isinya 4. Kalau mau dibagi 4, berapaan? Dibagi 4. Coba dipisah. Nah, ini adalah 4. Berapa? Satu bagiannya isinya berapa Yakult? 1 Yakult. Nah, kalau 1 pak dibagi 4 ini termasuk pecahan berapa? 1/4. Karena dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini disebut dengan pecahan 1/4. Silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak tentang membagi pecahan? Silakan kalau yang mau bertanya, acungkan tangan. Lela, apa Lela? Kalau Kalau membaginya membaginya tidak sama, termasuk pecahan atau bukan? tidak sama, apakah termasuk pecahan atau tidak? Jawabannya adalah termasuk ya. Kalaupun kita membaginya tidak sama besar, termasuk pecahan, hanya nilainya berbeda, tidak sama ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, ini ya, Ibu. Ya, iya itu. Ya nih. Silakan, Silakan Lera. kalian kerjakan jumlah. Kita kembali ke rumah Siti ya. Siti itu mempunyai jam beker di kamarnya ya. Siti memiliki jam beker di kamarnya. Jam beker ini sebagai alat untuk membantu Siti agar bisa bangun pagi. Nah, jam beker ini mengeluarkan bunyi ya. Tidak hanya jam beker saja yang mengeluarkan bunyi, tetapi juga banyak benda-benda lain yang mengeluarkan bunyi. Ada jam beker dan ada apa lagi satunya? Kentongan ya. Dari kedua benda ini ada yang memiliki bunyi panjang dan ada yang memiliki bunyi yang pendek. Coba kalian bandingkan yang mana bunyi yang panjang dan mana bunyi yang pendek. Pendeknya yang mana? Jam tentang Bunyi yang panjang yang mana? Adik? jam beker. Jam beker. Kemudian yang bunyi yang pendeknya? Kentongan. Kentongan. Iya, betul. Bunyi yang panjang itu adalah jam beker dan yang bunyi pendeknya itu adalah kentongan. Nah, anak-anak, apakah hanya benda itu saja yang memiliki bunyi panjang dan pendek? Enggak. Tidak ya, banyak bunyi panjang dan pendek pada benda yang lain. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan benda panjang yang lain? Sirine ambulans. Sirine ambulan, betul. Ya, Sirine polisi. sirine polisi, betul. Ada yang tahu tidak bunyi benda yang pendek? Adik, Bunyi tangan. tepuk tangan. Boleh. Najwa, Bunyi bedung. lonceng, betul. Bunyi itu menarik ya. Selain bisa dikeluarkan oleh benda, bunyi-bunyi juga bisa digabungkan menjadi lagu ya. Bunyi itu bisa digabungkan menjadi lagu. Silakan kalian
lihat teks lagu Ayamku. Jika nada ini berdiri sendiri, ya, nah ini dinyanyikan satu ketukan. Kalau nada itu dinyanyikan satu ketukan, maka nada itu dinyanyikan pendek. Nah, kalau nada itu ada titik di belakangnya, ya, berarti dia dinyanyikan dua ketukan. Kalau nada dinyanyikan dengan dua ketukan, berarti dia dinyanyikan dengan nada yang panjang. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya lagi. Ya, sudah ketemu belum? LKPD. Ya, itu kalian silakan isi pada LKPD. Kalian diminta menuliskan contoh benda dengan bunyi panjang dan contoh benda dengan bunyi pendek. Ya, silakan diisi. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu, ya, lagu yang memiliki bunyi panjang dan bunyi pendek. Judul lagunya adalah Ayamku. Silahkan kalian perhatikan. Nah, ini boleh sambil berdiri, ya. Nih, silakan dulu ya. Nah, ini ya. Bisa, gampang ya. Kita nyanyi sama-sama sambil goyang-goyang juga boleh ya, biar tidak pegel. Ya. Yo. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok 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 kok, mencari makan. Anak-anak, ada yang berani tidak maju ke depan untuk mempraktekkan menyanyikan lagu Ayamku? Ayo, yang berani nanti ibu kasih hadiah. Diana, boleh maju Diana, sini. Nanti yang keras suaranya ya. Ayo. Ayo Diana, ayo ke depan, nyanyi yang keras. Tepuk tangan untuk Diana. Ibu mau bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa tadi? Tentang pecahan. Yang kedua apa? Ya, Diana. Ya, menuliskan kembali cerita Sang Kancil dan Cicak Badung. Satu lagi apa? Bunyi Panjang dan pendek. pada benda dan lagu. Anak-anak, untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang telah Ibu ajarkan hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Kalian akan mengerjakan soal-soal berisi 10 soal pada tablet yang sudah disediakan oleh Ibu ya.
ya. Nah, untuk pekerjaan rumah, silakan kalian nanti nyanyikan lagu Ayamku. Link lagunya akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Kemudian kalian nyanyikan bersama dengan orang tua kalian. Nah, nanti saat nyanyi itu direkam, ya. Direkam dan hasilnya bagikan kepada teman-teman yang lain di grup WA. Kirim lagi ke grup WA ya hasilnya. Mengerti? Mengerti ya? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah.